pada video sebelumnya kita sudah mempelajari fungsi trigonometri, itu sebagai salah satu kelompok dari fungsi transendental. Selanjutnya kita akan melihat kelompok lainnya dari fungsi transendental, yaitu terkait tentang fungsi eksponensial dan logaritma. Pertama-tama kita akan lihat dulu apa itu fungsi eksponensial. Jadi kita akan memandang fungsi b pangkat x dengan b-nya suatu konstanta. Dalam kasus ini, untuk x-nya bilangan asli, kita bisa dengan mudah menghitung b pangkat x ini sebagai perkalian berulang dari b sebanyak x kali. Dan untuk x-nya bilangan bulat negatif, kita bisa tuliskan b pangkat x ini sebagai 1 dibagi b pangkat minus x. Maka dari itu, minus x ini menjadi bilangan asli, sehingga kita bisa terapkan lagi apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Dan untuk x-nya bilangan rasional, misalkan kita tuliskan x-nya sebagai p per q. Di sini b pangkat x atau b pangkat p per q, ini bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat q dari b pangkat p. Atau bisa kita tuliskan juga sebagai akar pangkat q dari b, lalu kita pangkatkan seluruhnya dengan p. Pertanyaannya sekarang, bagaimana untuk x-nya bilangan real? Nah, di sini kita punya ilustrasi y sama dengan fx, ini sama dengan 2 pangkat x. Namun di sini x-nya hanya bisa kita hitung di bilangan-bilangan rasional, maka dari itu fungsinya tidak merupakan garis penuh ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi kekosongan dari grafik ini? Yaitu bagaimana cara menghitung 2 pangkat x untuk x-nya bilangan irasional. Nah, dalam kasus ini kita akan lihat salah satu pendekatan yang mungkin. Misalkan kita ingin menghitung 2 pangkat akar 3. Kita telah ketahui bahwa akar 3 itu adalah bilangan irasional. Dan di sini kita akan taksir akar 3-nya. Ini akar 3 itu kita bisa sebut dia berada di antara 1,7 dan 1,8. Di sini 2 pangkat x itu merupakan fungsi yang naik. Maka dari itu, kita akan punya fakta bahwa 2 pangkat akar 3 itu akan berada di antara 2 pangkat 1,7 dan 2 pangkat 1,8. Dan tentunya kita bisa menaksir lebih bagus lagi untuk 1,7-nya. 1,73, 1,732, 1,7320, dan seterusnya. Dan kita juga bisa menaksir batas atas yang lebih baik juga untuk 1,8 ya. Maka dari itu, kita bisa mempersempit kemungkinan nilai dari akar 3. Sehingga nilai pangkatnya atau 2 pangkat akar 3 ini bisa kita hampiri dengan cara yang serupa, dengan memperkecil nilai atau daerah nilai dari akar 3. Maka dari itu, dengan cara tersebut kita bisa mengisi titik-titik yang kosong, sehingga kita mempunyai salah satu cara untuk menghitung 2 pangkat x dengan x-nya bilangan irasional. Dan berikut adalah sifat-sifat yang dipenuhi oleh eksponen. Jadi, b pangkat x tambah y ini bisa kita hitung dengan cara menghitung b pangkat x, lalu kita kalikan dengan b pangkat y. Dan kebalikannya, jika kita ingin menghitung b dipangkatkan x kurang y, ini sama saja dengan menghitung b pangkat x dibagi dengan b pangkat y. Apabila kita ingin menghitung b pangkat x, lalu dipangkatkan lagi dengan y, ini sama saja artinya dengan b dipangkatkan x dikali y. Dan apabila kita ingin menghitung a pangkat x dikalikan dengan b pangkat x, ini sama saja dengan menghitung a kali b terlebih dahulu, lalu hasilnya dipangkatkan dengan x. Selanjutnya kita akan lihat fungsi eksponensial yang khusus, yang akan sering kita pergunakan dalam kalkulus, yaitu terkait tentang fungsi eksponensial natural. Di sini pemilihan B-nya, kita ingat-ingat lagi, fungsi eksponensial adalah B pangkat X bentuk umumnya.
Di sini saya akan memilih B-nya adalah E. E ini adalah bilangan Euler, bilangan irasional, yang digitnya kira-kira 2,17828 dan seterusnya. Nah, apabila kita pilih B-nya E, maka kita akan punya fx-nya ini E pangkat X, itu adalah fungsi eksponensial natural. Grafik fungsinya kira-kira tidak jauh berbeda dengan 2 pangkat X tadi ya. Namun ini akan tentunya lebih curam. Apa spesialnya? Nantinya kita akan menghitung garis singgung, bisa kita tentukan juga garis singgungnya. Nanti di sekitar titik 1, di sini 0,1 maksud saya, garis singgungnya akan mempunyai kemiringan 1. Apa itu garis singgung? Nanti kita akan lihat di topik-topik selanjutnya. Dan kita tahu bahwa fungsi eksponensial dari tadi, kita lihat dia merupakan fungsi yang selalu naik untuk B-nya lebih besar dari 1. Dan dia juga merupakan fungsi yang selalu turun untuk B-nya kalau kurang dari 1. Jadi selama B-nya tidak sama dengan 1, fungsinya itu selalu naik atau selalu turun. Artinya fungsinya akan mempunyai inverse. Inverse-nya kita sebut sebagai fungsi logaritma. Untuk grafik fungsi logaritmanya bisa kita peroleh dengan cara mencerminkan grafik fungsi eksponensial kita terhadap garis Y sama dengan X. Dalam kasus ini diberikan ilustrasi untuk B yang lebih besar dari 1. Untuk sifat-sifat logaritma, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Jadi jika kita ingin menghitung logaritma X kali Y terhadap B, ini basis B, kita bisa hitung dengan cara menghitung logaritma X ditambah logaritma Y secara terpisah. Dan sama halnya apabila kita menemukan logaritma dari X bagi Y, kita bisa menghitungnya dengan cara menghitung logaritma X dikurangi logaritma Y. Dan untuk menghitung logaritma X pangkat R, kita bisa menghitung dengan cara R dikali logaritma dari X. Dan sama seperti fungsi eksponen tadi, apabila kita pilih B-nya ini sebagai bilangan Euler tadi, E, maka kita akan mempunyai fungsi logaritma natural atau disimbolkan dengan ln X atau ln X. Di sini akibatnya kita bisa peroleh bentuk sebagai berikut. X pangkat R bisa kita tuliskan sebagai E pangkat R dikali ln X untuk X yang positif. Dan lebih jauh lagi, untuk setiap B yang tidak 1 dan positif, maka logaritma dari X dengan basis B bisa kita tuliskan sebagai pembagian dari dua buah logaritma natural. Jadi ini ln X dibagi dengan ln B.